Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Amia Putri, NPM 20160023, Prodi PGSD 2A, mata kuliah Pendidikan IPS SD kelas awal. Dari kelompok 3, saya akan mempresentasikan bab 4 tentang individu, kelompok, dan kelembagaan. A. Individu sebagai identitas diri dan sosial. Secara etimologi bahasa, kata individu berasal dari bahasa Yunani. Individuum yang artinya tidak terbagi. Individu merupakan subjek yang melakukan tindakan, pikiran, kehendak, memberikan makna, dan menilai terhadap peristiwa atau gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Persons menjelaskan bahwa tindakan individu dan kelompok dipengaruhi oleh 3 sistem, yaitu 1. Sistem sosial, 2. Sistem atau budaya, 3. Sistem tipe kepribadian masing-masing individu. B. Sistem dan status sosial dalam masyarakat. Status sosial disebut sebagai kedudukan atau posisi peringkat seseorang dalam kelompok masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban. Sistem sosial adalah bagian dari pembahasan tentang masyarakat. Karakteristik suatu sistem sosial, pertama, ditinjau dari ruang lingkupnya. Sistem sosial dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bersifat makro dan mikro. Bersifat makro jika merujuk pada sistem sosial atau sistem masyarakat yang berskala besar atau luas. Misalnya, sistem pendidikan nasional, sistem peradilan negara, sistem perdagangan nasional, dan sistem pertahanan nasional. Sedangkan sistem sosial yang bersifat mikro adalah merujuk pada bentuk sistem sosial yang kecil, misalnya sistem keluarga. Kedua perubahan atau perkembangan dari salah satu aspek atau unsur atau subsistem akan mempengaruhi atau menghasilkan perubahan pada subsistem lainnya. Ada 10 unsur yang terkandung dalam sistem sosial. Yang pertama, keyakinan atau pengetahuan. Yang kedua, perasaan atau sentimen. Yang ketiga, tujuan, sasaran atau cita-cita. 4. Norma. 5. Status dan peranan. 6. Tingkatan atau pangkat bisa disebut dengan rank. 7. Kekuasaan atau pengaruh bisa disebut dengan power. 8. Sanksi. 9. Sarana atau fasilitas. 10. Tekanan atau ketegangan. Selanjutnya C. Kelompok sosial. Social group atau kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan kesadaran untuk saling menolong. Bierstadt kemudian membagi kelompok berdasarkan ada tidaknya hubungan sosial antara kelompok menjadi 4, yaitu A. Kelompok statis, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. B. Kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki perasaan tetapi tidak mempunyai organisasi. C. Kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. D. Kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi atau kepentingan bersama. D. Interaksi sosial.
Interaksi sosial merupakan tindakan timbal balik yang sifatnya dinamis di antara para warga masyarakat, bersifat saling mempengaruhi, dan dapat berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, interaksi sosial menurut Simmel ada dua interaksi menurut bentuk dan menurut tipenya. A. Menurut bentuk, 1. Superordinasi dan subordinasi, 2. Pertukaran, 3. Konflik, 4. Gaya. Selanjutnya B. Menurut tipe, 1. Orang asing, 2. Pengenalan, 3. Bangsawan, 4. Orang miskin. Selanjutnya, interaksi sosial sebagai proses sosial mempunyai dua bentuk pokok, yaitu 1. Interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang menguatkan ikatan sosial, jadi bersifat pendekatan atau positif. Interaksi sosial asosiatif meliputi berbagai bentuk kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. 2. Interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif merupakan bentuk interaksi yang merusak ikatan sosial, bersifat menjauhkan atau negatif. Interaksi disosiatif meliputi bentuk-bentuk seperti persaingan atau kompetisi, pertikaian atau konflik, dan kontravensi. Selanjutnya, lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan terjemahan dari social institution dalam bahasa Inggris. Istilah social institution dalam bahasa Indonesia bermakna lembaga sosial dan pranata sosial. Lembaga sosial merujuk pada suatu bentuk yang mengandung pengertian abstrak tentang adanya norma dan aturan tertentu sebagai ciri suatu lembaga. Norma-norma yang menjadi patokan dalam perilaku masyarakat yaitu 1. Usyik atau cara, 2. Kebiasaan, 3. Tata kelakuan, dan 4. Kostum. Fungsi dari lembaga sosial menurut Surjono Sukanto adalah 1. Memberikan pedoman kepada para anggotanya harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Selanjutnya 2. Menjaga keutuhan masyarakat. 3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan suatu sosial atau social control. Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.